Shalom, sahabat LTVC yang diberkati Tuhan. Senang bertemu kembali dalam ibadah online kami hari ini. Bagi saudara yang pertama kali bergabung dalam channel LTVC, kami mengucapkan selamat datang. Sahabat LTVC, kami ingin mengingatkan, setiap ibadah LTVC disertai perjamuan kudus. Dimohon sahabat LTVC menyediakan roti dan anggur untuk dapat mengikuti perjamuan kudus dalam ibadah ini bersama-sama secara online. Bagi sahabat yang mengikuti ibadah online kami dan belum memiliki komunitas, dapat menghubungi kami lewat WhatsApp atau email yang tertera di layar. Sebelum ibadah, saya akan membagikan satu ayat firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saya berdoa kiranya Tuhan menjadikan sahabat LTVC menjadi prajurit Kristus. Kiranya kehadiran kami dapat menjadi berkat bagi sahabat LTVC. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita satukan hati, satukan jiwa kita, satukan pikiran kita untuk menyembah Dia, Bapa Raja di atas segala raja, Bapa yang setia yang telah memelihara saudara dan saya. Mari saat ini biarlah Tuhan yang menjadi pokok pujian kami saat ini. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Biar hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Sebab Engkau sungguh setia Tuhan. Sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia terhadap kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap untuk menyembah Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari katakan sekali lagi, Bapa, Kau setia. Haleluya. Bapa, Kau setia. Yes, Jesus. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta,
karalama shikaralama ya. Setia, kau mulia, Bapa setia, Bapa kau setia, Bapa kau setia, Bapa kau setia, Bapa kau setia. haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Dia saudara, haleluya, haleluya. Berikan pengagungan kepada Tuhan, haleluya, haleluya. Mulia Kau Tuhan, haleluya. Jesus, Bapa Engkau Allah yang besar, Engkau ajaib dan mulia Tuhan.
Kita akan memulai dengan memohon hadirat Tuhan untuk menaungi ibadah ini, agar dapat menjangkau dan menjamah semua sahabat Tuhan dimanapun mereka berada. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada hamba-Mu untuk dapat mengingatkan kembali apa yang Engkau inginkan bagi sebagian besar dari anak-anak-Mu, agar menjelang hari-hari terakhir ini mau lebih mendekatkan diri lagi dengan-Mu Tuhan, agar supaya semua menjadi kuat dalam menghadapi segala macam muslihat dan tipu daya si iblis. Urapi kami semua Tuhan, agar mau membuka pintu hati kami, serta celikkan mata rohani kami, agar kami dapat memahami makna arti dari firman-Mu yang akan kami dengarkan nanti. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, sama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Shalom sahabat LTVC, dimanapun Anda berada. Tuhan tidak ingin kita, anak-anaknya, menjauh darinya karena terlena oleh tawaran dunia maupun muslihat si iblis. Oleh karenanya, Tuhan juga sudah menyiapkan diri kita dengan solusi untuk melawan si iblis tersebut. Kita buka Alkitab kita pada Wahyu 2 ayatnya yang keempat. Firman-Nya berkata, namun demikian, Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Nah, orang Kristen di Efesus waktu itu ditegur karena mereka telah menjadi pekerja keras dalam pelayanan, namun mengabaikan diri mereka untuk mendekat dengan Tuhan Yesus. Why? Kenapa? Mereka telah kehilangan kasihnya kepada Tuhan, meskipun kelihatannya sangat rohani, sebab banyak bekerja bagi kegiatan-kegiatan pelayanan Kristus. Namun kenyataannya, hati mereka sendiri sudah menjadi jauh terhadap Dia, Yesus yang sedang mereka layani. Itulah sebabnya gereja di Efesus waktu itu dapat disebut seperti gereja Marta daripada seorang Maria yang suka mencari dan menyembah Tuhan. Hal ini menunjukkan adanya dua tipe orang Kristen sekarang ini, yaitu mereka yang mendengar dan mendengar tapi tidak mendengar, melihat dan melihat namun tidak menanggap, dan mereka yang mendengar dan melihat dan yang suka melakukannya. Hal ini sama seperti kondisi sekarang ini, di mana yang terlihat bahwa orang percaya sudah seperti gereja Marta yang seringkali malah lebih mementingkan formalitas pelayanan dengan menyibukkan diri untuk kegiatan-kegiatan di persekutuan doa, di gereja, di misi, maupun kegiatan lainnya daripada meluangkan waktu untuk mencari dan ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Sehingga ada tertulis bahwa pada akhir zaman, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin dan kedurhakaan akan makin bertambah. Sebab masih banyak orang Kristen yang suka bergaul dan malah diperdaya oleh berhala-berhala dunia. Demikian juga masih ditemukan adanya okultisme, yaitu orang percaya yang suka menggunakan kuasa roh-roh jahat untuk suatu kepentingan. Oleh karenanya kita harus ingat bahwa Tuhan memberikan kita kuasa dan memperlengkapi kita agar menjadi seorang pemegang kuasa otoritas Allah yang berkemenangan. Untuk itu judul kita hari ini adalah menjadi prajurit Kristus. Efesus 6 ayat 10 berkata demikian. Akhirnya
hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ini dapat diartikan bagaimana caranya kita dapat menjadi kuat dalam penggunaan otoritas kuasa-Nya bagi kemuliaan nama-Nya. Untuk itu, ada dua kriteria yang perlu kita perhatikan agar dapat menang dalam peperangan rohani untuk mengalahkan muslihat serta kuasa si iblis, yaitu kriteria yang pertama, kita harus kuat di dalam Tuhan. Ini artinya seperti di militer, harus sering adakan latihan agar dapat menghasilkan seorang prajurit yang kuat, terampil, dan terlatih baik. Nah, untuk peperangan rohani, kita juga perlu mempersiapkan diri dalam pelatihan oleh Tuhan Yesus sendiri, agar kita dapat menjadi kuat di dalam Dia, sesuai Keluaran 15 ayat 3 dan Mazmur 18 ayat 35, yaitu Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itu namanya, yang mengajar tanganku berperang sehingga tanganku dapat melenturkan busur tembaga. Jadi sekarang, bagaimana caranya agar persiapan dan pelatihan ini dapat berhasil dengan baik? Yang pertama, kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Artinya kita perlu menyerahkan hidup kita dan percaya kepadanya dengan selalu merenung, serta meminta petunjuk untuk mohon perlindungannya, biar Dia yang akan bertindak. Yang kedua, kita harus bergerak bersama Roh Kudus. Artinya kita perlu meminta Roh Kudus menuntun kita pada jalannya, agar supaya kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang ketiga, kita harus memiliki pikiran Tuhan. Artinya kita harus cinta dan intim dengan Tuhan agar kita mengetahui apa yang Tuhan pikirkan. Dan yang keempat, kita harus melatih diri dalam penggunaan perlengkapan senjata Allah yang telah disiapkan Tuhan untuk kita gunakan. Dan perlengkapan senjata Allah yang akan kita latih tersebut adalah: pertama, ikat pinggang kebenaran sebagai pelindung perut, dalam hal ini pusar sebagai saluran pemberi hidup semasa bayi agar kehidupan jantung kita dapat berdetak. Secara rohani, kita harus memiliki pengetahuan secara menyeluruh tentang firman Allah dalam batin kita. Yang kedua, baju sirah keadilan sebagai pelindung hati kita dari serangan-serangan si iblis, sehingga kita diingatkan oleh Raja Salomon dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang ketiga, Injil damai sejahtera. Agar dapat memberitakan Injil damai sejahtera, kita perlu hidup kudus sesuai Efesus 3 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang keempat, perisai iman. Dengan perisai iman kita akan diselubungi oleh iman percaya kita yang sudah kita terima darinya agar dapat melawan serangan dari si iblis. Yang kelima, ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan digunakan untuk melindungi otak kita dari pikiran-pikiran jahat maupun menyiksa yang dikirim oleh musuh kita. Oleh karenanya kita memerlukan roh takut akan Tuhan agar kita dapat melawan si iblis sesuai Yakobus 4 ayatnya yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang keenam, pedang roh.
pedang roh adalah satu-satunya senjata penyerang kita dalam menghadapi lawan kita si iblis, yaitu menggunakan firman Allah. Yang dipersamakan dengan pedang bermata dua seperti yang digunakan Tuhan Yesus dalam pertempurannya melawan si iblis pada saat dia dicobai. Dan kriteria yang kedua adalah kita harus punya otoritas kuasanya. Firman Tuhan pada Efesus 1 ayat 19 berkata, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Hal ini berbicara tentang kuasa kebangkitannya yang luar biasa dan telah mengalahkan maut dan juga telah menebus dosa kita sehingga membuat kita menjadi baru. Dan kuasa tersebut dapat diperoleh dengan cara yang pertama, kita harus percaya kepadanya. Alkitab kita pada Yohanes 7 ayat 38 berkata, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Hal ini berlaku bagi gereja akhir zaman, di mana pada hari-hari terakhir akan terjadi kebangunan rohani yang besar-besaran dan sungai Allah akan mengalir keluar dari tengah-tengah gereja. Aliran-aliran air hidup dari Roh Kudus ini juga akan mengalir keluar dari dalam hati orang-orang percaya dan pada hari-hari terakhir akan banyak mendatangkan kesadaran akan dosa, keselamatan, dan kesembuhan bagi orang banyak. Yang kedua, kita harus punya kerinduan kepadanya. 1 Korintus 14 ayat 1 firman-Nya berkata, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Artinya untuk mendapatkan karunia roh, kita harus punya keinginan besar untuk mendapatkan sifat ilahi, yaitu kasih, dan menginginkan karunia roh. Yang ketiga, kita harus punya kegigihan dalam meminta. Lukas 11 ayat 5 sampai 11. Saya akan bacakan yang ayat 5 dan 11 saja. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya ganti ikan? Hal ini berbicara bagaimana kegigihan seorang yang pantang menyerah dalam meminta sesuatu kepada Tuhan. Karena ingat akan janji Tuhan. Mintalah, maka akan diberi. Mintalah seperti Yakub saat bergumul dengan Tuhan Yesus dan berkata, aku tidak akan melepaskanmu sebelum engkau memberkatiku. Artinya aku tidak akan berhenti dalam doa meminta sebelum engkau memenuhiku dengan Roh Kudus. Yang keempat, kita harus punya ketaatan kepadanya. Firman Tuhan pada Kisah 5 ayat 32 berkata, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Jadi kita harus punya ketaatan kepadanya, baru kita dapat dikaruniai dengan Roh Kudus. Demikian sahabat LTVC sekalian. Sebagai kesimpulan agar kita dapat menjadi prajurit Kristus yang berkemenangan, maka ada 2 kriteria yang perlu kita punyai, yaitu yang pertama, kita harus kuat di dalam Tuhan, di mana kita harus menjalani pelatihan oleh Tuhan Yesus sendiri, khususnya cara penggunaan perlengkapan senjata Allah yang sudah diberikan kepada kita. Yang kedua, kita harus punya kuasa otoritasnya,
yaitu kita harus selalu ingin dekat dengannya untuk memohon kuasanya dengan suatu ketaatan kepadanya. Nah, apabila kedua kriteria yang perlu diperhatikan dan dipunyai dalam peperangan rohani ini dapat kita lakukan, maka saya percaya kita telah siap sebagai seorang prajurit Kristus dengan otoritas yang diberikan Tuhan, yang memberikan kemenangan kepada kita orang percaya. Dan yang penting, jadilah prajurit Kristus yang selalu mau dekat dengannya. Diberkatilah saudara, diberkatilah keluargamu, kesehatanmu, studimu, pekerjaanmu, usahamu, dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami telah dikuatkan dengan firman-Mu yang telah memberikan keteguhan hati kepada kami untuk menjadi seorang prajurit Kristus yang siap berperang melawan si jahat dengan kuasa otoritas Allah yang diberikan melalui Roh Kudus sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan. Pimpin kami sebagai orang percaya agar pada hari-hari terakhir sesuai dengan rencana-Mu kami dapat melakukan tugas kami sesuai yang Kau berikan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sahabat LTVC, luar biasa kita mendengar sharing kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang disampaikan oleh Bapak Leo Dumais, yaitu menjadi prajurit Kristus. Senantiasa sahabat LTVC dikuatkan setelah mendengar sharing kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan saat ini kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Tentunya sahabat LTVC di rumah masing-masing telah menyediakan roti dan anggur. Dan sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus bersama-sama, kita hening sejenak untuk meminta pengudusan dari Tuhan terhadap hati dan pikiran kita. Mari kita hening sejenak. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil hosti atau roti dan kita angkat di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama. Mari kita angkat cawan di atas kepala. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 7 berkata demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 6 ayat 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sahabat LTVC, marilah kita berdoa setelah kita mengadakan perjamuan kudus. Tuhan, kami berdoa untuk semua sahabat LTVC yang mendengarkan ibadah kami pada hari ini. Kau menguatkan hati daripada semua sahabat LTVC, Kau memberikan pengurapan kepada sahabat LTVC sehingga mampu menjadi prajurit-prajurit Kristus yang setia Tuhan. Kau memberkati keluarga, suami, istri, anak-anak. Kau
Kau memberkati pekerjaan, karir, usaha, bisnis, agar keluarga-keluarga LTVC menjadi keluarga yang damai, sejahtera, sukacita, dan berdampak bagi masyarakat sekitarnya Tuhan. Kau berkati negara kami Indonesia, bangsa Indonesia. Kau berkati kota Jakarta di mana kami tinggal Tuhan, agar kota Jakarta bisa menjadi teladan dan barometer bagi seluruh Indonesia, merupakan kota yang bisa menjadi contoh dimanapun. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Biarlah sahabat LTVC juga disembuhkan daripada segala sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa agar kesembuhan terjadi, mujizat terjadi kepada semua sahabat LTVC yang menyaksikan program kami. Kami percaya Tuhan bekerja dengan doa-doa yang kami naikkan. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, kini saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.